Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Jahra Yuma. Ini pertanyaannya lumayan banyak ya. Kalaupun ada pertanyaan yang sedikit, saya coba untuk jawabnya di video short. Tapi ini lumayan kompleks ya. Dan ini benar-benar saya alami sendiri ya. Saya ini adalah bukan dokter atau tenaga medis. Saya ini adalah pasien yang pernah mengalami fistula ani selama 1,5 tahun, dan dari mulai 2020 sampai sekarang itu sudah sembuh total sampai 2025 itu tidak pernah kambuh lagi. Saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Pertanyaannya, saya udah hampir 2 bulan nahan sakit gara-gara ini penyakit sampai bingung ngobatinnya. Sampai puncaknya 1 minggu yang lalu tiba-tiba abses saya pecah. Dan setelah pecah rasa sakit tiba-tiba hilang tapi keluar darah banyak. Saya periksa ke puskesmas, katanya ini fistula ani dan harus dioperasi, dan saya menolak karena gak ada biaya. Lalu saya coba konsumsi binahong saya sama kunyit, jahe, dan sereh. Dalam 3 hari keluar darahnya berhenti sampai sekarang. Apakah itu udah mulai sembuh, Bang? Kira-kira kalau belum dioperasi apa perlu direndam detol? Kira-kira salep apa yang cocok kalau belum dioperasi? Nah, berdasarkan pertanyaan itu saya bagi beberapa poin ya, yang mungkin bisa menjawab beberapa dari pertanyaan itu ya. Pertama, kalau dilihat dari kasusnya itu hampir sama dengan saya. Jadi saya selama 1,5 tahun itu tidak melakukan tindakan operasi. Sama juga saya pernah mengalami awalnya abses. Setelah abses itu lukanya pecah sehingga menjadi fistula ani gitu. Dan fistula ani itu awal disebut sebagai fistula ani itu karena ada trek dari abses yang tidak menutup ya, itu maka disebut sebagai fistula ani gitu. Nah, sebenarnya di puskesmas itu tidak bisa ngatasi ya, tidak bisa dilakukan tindakan operasi karena biasanya di rumah sakit tingkat daerah itu bisa ya melakukan tindakan operasi. Di puskesmas itu tidak bisa ya, atau hanya diberikan antibiotik saja biasanya. Dan saya juga pernah mengalami pernah minum obat atau pernah herbal ya, binahong, jahe, kunyit, sereh yaitu dan lain-lain itu pernah, tetapi tidak berdampak lebih gitu ya. Hanya lukanya masih tetap aja seperti itu gitu ya, tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Awalnya abses, lalu fistula ani terus aja seperti itu gitu ya. Mau menutup pecah lagi, mau menutup pecah lagi. Yang paling saya khawatirkan adalah nanahnya itu terus keluar gitu ya. Dan sepengalaman saya selama 1,5 tahun saya itu baru berani tindakan operasi selama 1,5 tahun itu gitu ya, karena jengkel gitu ya. Kok ini lukanya masih ada dan terus ada gitu ya. Kalaupun menutup tapi ada lagi, pecah lagi, menutup pecah lagi gitu ya. Akhirnya memberanikan diri untuk melakukan tindakan operasi. Tenang saja, untuk biaya operasi itu kalau misalkan punya BPJS lebih baik menggunakan BPJS, karena biasanya tindakan ya, itu tindakan operasi fistula ani itu besar ya, biasanya di angka 10 juta lebih ya kalau di rumah sakit dengan tindakan digerowak itu gitu ya. Mau di bedah umum ataupun di gestip itu biasanya lebih dari segitu gitu ya untuk tindakan, belum cek labnya dan lain-lainnya. Tapi kalau menggunakan BPJS itu gratis ya, tidak mengeluarkan biaya kecuali mungkin obat yang tidak di cover oleh BPJS. Dan biasanya obatnya itu tidak terlalu mahal ya, biasanya obat salep, tidak obat minum gitu ya atau dimakan gitu.
Nah, bisa gunakan alternatif untuk menggunakan BPJS, karena tindakan saya hitung itu untuk operasi yang pertama aja itu udah lebih dari 15 juta gitu ya, untuk tindakan dan lain-lain. Tapi kan di cover BPJS, jadi gratis. Mungkin biayanya ada di video sebelumnya, saya sudah rincikan untuk biaya operasi bisul ani baik yang pertama dan yang kedua. Dan ini pertanyaannya juga ada juga yang ini ya, sebelum operasi apakah boleh rendam Detol? Sebenarnya boleh ya, itu bagus ya sebenarnya, karena luka bisul ani itu infeksi ya, infeksi yang akut. Jadi sepanjang nanahnya masih ada, berarti lukanya itu benar-benar tidak sehat gitu ya, masih ada infeksi. Maka harus terus dijaga kebersihan lukanya agar tidak tambah parah gitu. Kalau misalkan habis mandi itu wajib berendam Detol, atau habis BAB itu wajib berendam Detol. Setelah itu disisipkan kasa. Kalau lukanya itu kelihatan lubangnya gitu ya, maka harus disisipkan kasa agar tidak ada bakteri yang masuk ke dalamnya. Walaupun misalkan Bang, itu kan ditutup oleh daleman dan apa-apa itu ya, tetap saja harus ditutup kasa gitu ya. Terus untuk salepnya, sebenarnya salepnya sepanjang lukanya masih ada nanah, salepnya itu malah tidak nempel gitu ya ke lukanya itu gitu. Maka tidak terlalu memberikan efek gitu ya. Tapi yang salep yang paling bagus menurut saya itu kan ada Sagestam ya, Sagestam. Ya, jadi salep yang bagus itu adalah Sagestam. Tapi tetap ya, kalau lukanya masih ada nanah, salepnya itu tidak menempel. Kecuali kalau lukanya itu sudah merah, sudah bersih, baru menempel gitu ya. Untuk sementara tetap perendam Detol dulu aja sampai lukanya benar-benar nanahnya itu terangkat gitu ya. Ya, mudah-mudahan sembuh dan jaga pola makan dan kebersihan lukanya. Ya, mudah-mudahan sembuh. Kalau misalkan ini jangan ragu untuk jangan dibiarkan gitu ya. Kalau misalkan terlalu lama itu kan akan bercabang luka atau trek bisul ani ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.